katoda. Nah, sehingga jika dibuat rangkaian interface-nya seperti ini, ya, ini inputnya, ya, ini 1 sampai N8, ini juga gitu, yang katoda. Nah, jadi untuk jumlah jalur yang dibutuhkan hampir tidak berubah, gitu ya, dengan IC ini, UDN maupun ULN, ya. Tidak berubah kalau kita tanpa driver ini yang kita pakai, ya, 8 sama, ya. 8 jalur untuk baris, 8 jalur untuk kolom. Tapi setelah dibuat dengan driver, ternyata masih sama, itu ya. Masih sama, butuh 8 jalur, gitu ya. Jadi untuk jumlah jalurnya yang dibutuhkan tetap tidak berubah. Tapi kalau Anda menggunakan IC yang lain, ada driver untuk metrik, ya, yang lebih simple, inputnya mungkin ini tidak 8 bit, ini juga tidak 8 bit, ya silakan dipakai, ya. Jadi untuk rangkaian IC drivernya bebas. Ini salah satu contoh menggunakan driver UDN dan ULN, ya. Nah, sehingga kalau dirangkai, ini rangkaian di simulator, ya. Ini bagian kolom, ya, katodanya, ini bagian baris anoda. Nah, tinggal dihubungkan bagian baris, ya, ke resistor dulu, kemudian ke UDN untuk anodanya. Karena anodanya sebagai baris, ya, barisnya ini dihubungkan ke anoda. Nah, ini yang ke pin microcontroller bagian baris 8, bagian kolom juga 8. Ternyata setelah menggunakan IC driver UDN dan ULN, ini jumlah jalurnya masih sama, 16. Sama dengan kalau kita tidak menggunakan driver, ya. Nah, kalau sama berarti kan jalur yang dibutuhkan sama 16, ya, tapi kita nambah komponen IC driver. Dari sisi biaya kurang ekonomis, ya. Kurang ekonomis, karena harus beli IC. Tapi kalau IC drivernya kemudian inputnya lebih sedikit, nah itu lebih menguntungkan, gitu ya. Nah, ini contoh kalau menggunakan IC driver UDN dan ULN. Jadi di rangkaian nanti di simulatornya seperti ini, gitu ya. Di hardware-nya pun juga sama. Di mana yang bagian baris, hubungkan yang common anoda, ya, baris anoda row-nya itu dihubungkan ke UDN, katodanya ke ULN. Nah, ini rangkaian, ya, tanpa driver untuk LED 5x7. Jadi langsung jumper masuk ke pin, ya, kabel butuh 12. 5 untuk kolom, 7 untuk baris. Nah, kalau ngerangkainya seperti ini, kalau pakai hardware langsung pattern metrik menuju ke microcontroller, ya, seperti ini. Banyak kabelnya, ya. Kalau 8x8 ya lebih banyak lagi, ada 16 jumper atau kabel penghubung. Nah, skema rangkaiannya, gambarnya seperti ini. Skema rangkaiannya. Ini Arduino-nya, microcontroller-nya, ini LED.matrix. Nah, sehingga ini bisa kita buat sendiri pakai LED biasa, disusun seperti ini. Ya, makanya dulu tugas proyek itu ada yang saya buat sendiri daripada beli, ya silakan ini. Buat sendiri pakai LED kecil-kecil itu dan jadi berhasil, ya. Ada yang beli jadi ya nggak apa-apa, tinggal menghubungkan. Kalau yang telaten buat skemanya, ya, kemudian di etching di PCB, terus diinterfacekan, sudah ada konektornya, selesai. Ya. Ini skema rangkaian interface untuk LED.matrix 5x7. Nah, untuk memudahkan cara menghubungkannya dibuatkan tabel seperti ini. Ini tujuannya untuk
memudahkan jika ada trouble gitu ya. Misalkan row 1, baris 1, pin 9 itu dihubungkan ke pin 1 Arduino. Ya. Jadi lebih mudah ngeceknya. Baris 2, pin 14 dihubungkan ke Arduino pin 2. 8, baris 3 ke pin 3. 12, pin 12 di dot metrik, baris keempat dihubungkan ke kaki nomor 4. Jadi yang biru ini semuanya baris, yang hitam ini kolom, gitu ya. Sehingga nanti kalau ada yang lepas kabelnya atau apa, tinggal ngecek ini saja, gitu ya. Yang lepas kaki pin nomor berapa, 13 dengan terhubung dengan Arduino pin 8. Nah, ini hanya sekedar bantuan dalam merangkai. Ketika sudah ditancapkan tadi, karena langsung jumpernya banyak, kabelnya itu ya, ketika ada yang lepas, nggak bingung, gitu ya, cepat. Oh, yang lepas pin mana? Pin 13. Di dot metriknya, oh, harus nyambung ke pin 8 Arduino. Dengan bantuan tabel ini, troubleshooting-nya jadi lebih mudah, gitu ya, lebih mudah mengatasi jika ada permasalahan. Kemudian dari tabel ini juga membantu pembuatan program. Nah, ini row 1, pin 9 sampai row ke-7 ya. Pinnya sesuai tabel ya. Sesuai tabel. Pinnya pin 1 sampai 7 dan seterusnya. Pin 1 sampai pin 7 ya. Di Arduino itu terhubung pin 9, 14, 8. Jadi ini sama dengan tabel tadi. Jadi tabel itu tabel ini selain memudahkan kalau kita merangkai ada yang lepas atau ada yang trouble gitu ya, juga memudahkan kita mengontrol programnya. Nah, kalau troubleshooting di programnya juga lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian gunakan variabel array. C1 sampai C5, R1 sampai R7. Jadi variabel array untuk kolom, variabel array untuk baris. Nah, kemudian disetting ya, kolomnya karena terhubung dengan LED sebagai output, barisnya juga sebagai output menggunakan indeks dari elemen array-nya mulai dari 0 sampai 4 ya, berarti 5 kolom semua disetting sebagai output. Begitu juga dengan barisnya ya. Nah, terus lanjutkan, mau dinyalakan seperti apa di bagian loopingnya, dinyalakan satu persatu ya, untuk uji LED per baris, diuji per baris ya. Berarti nanti LED baris 1, LED baris 2 semuanya nyala ya. Nyalakan LED per baris ya. Per baris itu berarti nanti baris 1 ini nyala semua, terus turun baris 2, 3, 4, kalau 5, 7 baris ini semuanya nyala, berarti LED-nya kondisinya baik ya. Nah, ini program untuk uji ya, apakah LED di setiap baris itu nanti kondisinya baik atau tidak ya. Nah, kemudian program kedua, dinyalakan semuanya. LED 5x7, berarti ada berapa itu? Ya. Ada sekitar 30 LED itu ya, 35 LED. Itu nyala semua. Kalau tadi per baris, berarti 5 LED baris pertama, 5 LED baris kedua, sampai ke 7. Nah, itu dicek satu persatu, satu baris. Kalau ini semuanya nyala bersamaan. Ya. Hanya merubah programnya saja. Nah, semua LED nyala ya. Di mana katodanya diberikan low, anodanya high, dan nyala semua ya. Katodanya low, anodanya high. Anodanya yang di baris, katodanya yang kolom. Maka jika program ini dijalankan, apabila rangkaiannya sudah benar, semua LED dot metrik 5x7 akan nyala semua ya.